Oke teman-teman, jumpa lagi dengan akun YouTube Cam Performance. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membongkar master kopling atau master silinder atas ya kalau orang awam menyebutnya. Tapi kalau saya menyebutnya sih master kopling. Nah, posisinya dia di sini. Posisinya di sebelah sini ya teman-teman. Jadi ini masternya, kelihatan ya. Ntar kita kasih center. Nah di situ sudah ada bocor minyak yang bocor ya, itu kelihatan di bagian sini. Nah itu ada bocor di asnya sini. Kita coba bongkar karena terakhir indikasinya itu koplingnya itu sering loss, tapi kalau diinjak pelan. Tapi kalau diinjak full ya dia, atau diinjak kenceng ya, maksudnya begini. Dari sini kita kalau injaknya ini kenceng, set itu dia mau setengah kopling. Tapi kalau injaknya pelan-pelan, misalnya pas kita nggak sengaja ya, kita naruh kaki di sini, dia ambles. Nah, dengan indikasi dia masih bisa ngopling, berarti kemungkinan sih sealnya masih bagus. Hanya saja pergerakan dia dari piston, dia sudah bisa gerak maju mundur aksialnya. Biasanya sih yang kendor hanya di bagian innernya, jadi yang luarnya yang dapat masternya itu dia masih rapat, tapi yang bagian pistonnya dia sudah bisa maju mundur. Nah ini akan kita bongkar, kita lepas dulu pedalnya, terus kita keluarkan piston sealnya ya. Nanti setelah kita bongkar, nanti akan saya kasih lihat bagian mana yang kemungkinan mengalami kebocoran. Nah teman-teman, jadi seperti ini ya, ini pedalnya udah kita lepas, fisiknya seperti ini teman-teman. Nah itu jadi di situ udah kelihatan ya bocornya ya, itu sudah kelihatan bocor ke bawah. Nah nanti kalau kita lepas kan biasanya olinya keluar ya, nanti akan coba kita sumbat dengan ini, mudah-mudahan bisa mengurangi keluarnya minyak remnya dari situ. Soalnya kita nggak tahu diameternya seberapa, dan itu pasti nanti deres karena dia dari master rem ya, dari reservoir master rem olinya ke sana, dan pasti nanti keluar dari sini. Kita usahakan nanti kita sumbat pakai ini teman-teman. Ini pistonnya itu udah lepas ya, cuman di luar prediksi, jadi kita harus pasang karet di sini di bagian masternya, karena ternyata tutupnya yang tadi saya siapkan dia nggak fit ke sana, jadi longgar ya, olinya mengalir. Nah sedikit sih, nggak masalah sih, makanya saya pakai nampan supaya nanti nggak kemana-mana nih olinya nih, nggak apa-apa lah sedikit. Oke kita lanjut analisa si pistonnya ini, dimana nanti letak kerusakannya ya. Ini sudah kotor minyak remnya, jadi coba nanti kita lihat bener nggak ininya masih utuh, terus dia hanya gerak dia maju mundur seperti ini yang bikin dia kadang loss. Nanti kita periksa juga bagian silindernya teman-teman. Jadi setelah kita bongkar ya, sealnya itu masih dalam kondisi bagus, jadi di bagian pinggir sini nggak ada yang terluka atau ada goresan ya, ini masih bagus sekali. Yang bagian depan juga, nah ini juga masih bagus sekali. Analisanya sih memang benar dari bagian tengahnya ya, jadi sudah bisa gerak sedikit maju mundur. Cuma desainnya dari seal Jerman ini saya bilang ini luar biasa. Jadi ada yang dia membuat supaya sealnya itu tidak bergerak maju mundur. Jadi bagian ini, bagian samping beda ya, kalau teman-teman nanti lihat yang Jepangan itu beda, tidak seperti ini, dia hanya biasa pinggir dan tengah. Nah tapi analisa saya kemungkinan yang dia membuat kadang loss itu justru yang seal ini teman-teman. Nah saya baru melihat konstruksi piston master kopling yang seperti ini. Jadi kalau ininya bocor, tekanan di bagian depan sini ya, bagian depan sini, itu dia malah masuk ke sini, dan dia melewati seal ini, lalu kembali ke standby chamber yang ada di sini. Nah, ini saya baru melihat yang konstruksinya seperti ini. Biasanya di depan ini hanya buntu teman-teman, di sini hanya ada pegas yang dia menahan supaya ketika dia maju, dia bisa kembali. Tapi nggak ada lubangnya seperti ini. Nggak tahu ini fungsinya buat apa. Nah,
seal yang ini nanti posisinya begini ya. Jadi kalau dia dapat tekanan dari depan, dia nanti seperti ini, tak. Nah, ketika pedalnya diinjak sedikit, nah terus ketika dia rilis atau menginjaknya pelan, kemungkinan ini terbuka sedikit. Nah, kemungkinan ada kotorannya. Tadi memang bagian atas ini ada kotoran. Mudah-mudahan benar hanya karena ini ya teman-teman ya. Jadi ini juga memang sudah ada sedikit luka di sini, tapi kayaknya nggak apa-apa sih. Ini hanya terjadi akhir-akhir ini aja. Kemungkinan yang menutupi hanya yang bagian sini. Nah, seal ini dijaga oleh tutup ini. Dia dijepit seperti ini. Jadi nanti saya akan coba lebih menekan bagian tengah sini supaya posisi standby-nya dia agak nempel seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti solve ya, karena ini konstruksi yang benar-benar baru saya tahu ya. Jadi di sini ada lubangnya, dia lewat seal, kemudian dia tembus ke standby chamber di daerah sini. Nah, ini nggak tahu ini kenapa dia membuat dengan model seperti ini ya, dan ininya besi. Biasanya hanya aluminium ya, supaya nggak kalah bagian housingnya, masternya, silindernya. Nah, coba nanti kita perbaiki, tapi sebelum merakit nanti bagian sini tetap kita tambahkan selotip sedikit tipis saja untuk menghindari kebocoran dari area tengah sealnya ini. Teman-teman, tabnya, jadi kalau dia tidak ada tekanan, dia itu terbuka ya lubangnya yang tadi ya, seperti ini. Tapi kalau dia dapat tekanan dari depan, nah lubangnya ini tertutup. Nah, lubang yang ini teman-teman, nggak tahu ini fungsinya untuk apa, ini nggak tahu. Coba kita kali supaya dia mau menutup ya. Mungkin kita kasih pegas mungkin nanti. Oke teman-teman, jadi nah saya mengakali di atasnya ring seal topi tadi itu saya kasih o-ring supaya dia ketika standby atau ketika dibalik seperti ini ya, dia tidak membuka ring topi dengan lubang yang ada di depan. Nah, tapi jangan terlalu kencang karena saya yakin itu ada fungsinya. Ketika di sini tekanannya lebih besar daripada tekanan di depan seal, dia akan membuang tekanan yang di sini ke depan. Mungkin fungsinya seperti itu ya, tapi saya coba menspekulasi supaya dia tidak terjadi blong lagi ketika diinjak pelan. Jadi salah satu kemungkinannya sih ini sih, bagian yang ring seal topinya ini. Karena dari konstruksinya dia berfungsi untuk membocorkan standby chamber di sini sama pressure chamber yang ada di depan. Nanti kita coba beberapa hari ke depan apakah dia masih bocor lagi atau sudah sembuh, atau apakah pemasangan seal ini menimbulkan efek samping atau bermasalah apa tidak ke sistemnya. Teman-teman, jadi ini sealnya sudah terpasang. Tadi sebelum kita masang, kita bersihkan dulu ya sisa-sisa kotoran yang ada di dalam yang mungkin disebabkan oleh karat ya atau air. Nah, kita bersihkan dulu terus kita pasang. Sekarang kita coba pasang pedalnya, nanti kita cek apakah ada perbedaan atau tidak. Kalau memang tidak ada perbedaan, berarti memang tidak perlu proses memblading dari bagian rilis silinder yang bawah. Kita hanya perlu mengkocok-kocok pedalnya supaya dia normal ya setelahnya ya. Jadi di sini kita pasang pedalnya. Teman-teman, akhirnya setelah pekerjaan yang sangat susah dan sangat menguras keringat nih keringetan semua ini karena memang susah ya posisinya. Jadi pedal koplingnya sudah terpasang, masternya juga sudah terpasang, semuanya sudah terpasang dan diinjak dia nggak ada ngelos, jadi tidak perlu memblading bagian rilis silinder yang di bawah, dan juga minyak remnya hanya perlu menambah sedikit. Nah, ini nanti saya akan upload videonya ya. Terus untuk repotnya nanti saya upload sebagai reel saja di 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Oke, saya pasang kembali, saya rapikan. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan membantu ya tutorialnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.